Selamat pagi porang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang hama yang biasa menyerang pada tanaman porang pada saat kita melakukan atau pada saat kita menanam tanaman porang tersebut ya. Hama apakah itu? Kita simak video selanjutnya. Bisa kita lihat sekarang, yaitu hama jamur ya. Jamur yang sering menyerang tanaman porang. Ini di depan kita sudah ada contoh. Jamur ini menyerang pada tanaman porang pada bagian batang, pangkal batang. Ini sudah saya ambil contoh. Ini pangkal batang ya, dulur-dulur, yang sudah saya potong. Kita lihat. Jadi jamur ini menyerang pada pangkal batang, kemudian membuat batang tersebut menjadi lembek seperti ini ya. Jamurnya bisa kita lihat ya, lembek seperti ini, seperti jelly atau bubur ya, seperti ini ya, lembek. Kemudian setelah menyerang pada bagian pangkal batang, maka tanaman porang tersebut kemungkinan, hal yang paling parahnya, tanaman porang tersebut akan roboh ya, karena tidak mampu menopang beban dahan dan daunnya ya teman-teman ya, karena pada pangkal batangnya sudah terkena jamur dan lembek. Dan kemungkinan lagi bisa merembet ke bawah, menjalar hingga ke umbinya jamur tersebut ya. Seperti ini jamurnya, bisa kita cek ya, sangat lembut jika terkena jamur. Hal ini tidak bisa kita hindari ya dulur-dulur ya, walaupun pada saat kita membuat bedengan, kemudian pada saat tumbuh tunas, contohnya di kebun ini, pada saat tumbuh tunas sudah saya lakukan penyemprotan terhadap racun anti jamur ya, namun tetap saja jamurnya tumbuh dan tidak bisa kita hindari hal ini, namun bisa kita antisipasi atau kita cegah, yaitu ya dengan kita lakukan pengecekan rutin pada setiap tanaman porang. Kemudian jika terkena jamur kita bersihkan, kemudian kita semprot dengan cairan anti jamur ya, ataupun serbuk anti jamur bisa kita dapatkan di toko pertanian ya dulur-dulur ya. Namun jika sudah tidak bisa tertolong lagi, maka batang tanaman tersebut alangkah baiknya kita potong atau kita cabut dan kemudian kita buang ya, supaya tidak menular ke tanaman porang lainnya. Selain menyerang pada bagian pangkal batang, jamur tersebut juga menyerang pada bagian umbi ya, pada bagian sisi bawahnya seperti ini. Ini contoh umbi yang terkena jamur yang sudah saya bersihkan. Ini kemudian saya keluarkan dari bedengan atau saya ambil dari bedengan supaya tidak termakan oleh jamur semuanya ya, sehingga umbinya menjadi busuk. Dan umbi ini bisa kita tanam kembali di musim berikutnya. Ini sudah tumbuh tunas lagi ya telur-telur ya, pertanda bahwa umbi yang sudah terkena jamur bisa kita antisipasi, kita cegah dengan cara dibersihkan, kemudian tidak usah kita tanam dulu dan ditanam pada saat musim berikutnya. Baik telur-telur, kemudian kita akan bahas ciri-ciri tanaman porang yang terkena hama jamur. Di depan saya ini sudah ada 2 tanaman. Ini belum saya cek benar-benar, hanya saya sekilas melihat dari daunnya ya, bisa kita lihat dari ciri daunnya. Yang ini yang saya tunjuk ini daunnya berbeda warnanya. Pada daunnya yang sebelah kiri, warna klorofil daunnya sudah pudar ya, atau daunnya sudah berwarna kuning. Sedangkan yang tanaman porang di sebelahnya, walaupun batangnya sama-sama berwarna kuning, namun daunnya masih terdapat zat warna hijau, daunnya masih kental ya, atau klorofilnya masih terdapat pada daun tersebut, zat warna hijau daunnya. Dan kemudian kita cek pada pangkal batangnya. Ini dulur-dulur, nah, ternyata benar yang saya tunjuk di sebelah kiri
Ini batangnya terkena jamur pada pangkal batangnya. Bisa kita lihat ya, ini jamur sama seperti yang saya perlihatkan di awal video tadi, seperti ini. Ini kita bersihkan, kemudian jamurnya kita buang, kita bongkar tanahnya supaya mudah untuk membersihkan jamur tersebut ya teman-teman. Kita raba sampai dengan umbinya, apakah umbinya terkena atau tidak. Oke telur-telur, umbinya masih aman, tidak ada yang termakan jamur ya, tidak ada yang terserang jamur pada umbinya, terlihat umbinya. Kemudian kita semprot, kita cegah ya, kita bersihkan dulu, kemudian kita semprot cairan anti jamur atau serbuk anti jamur, terserah telur-telur menggunakan yang mana. Jika saya menggunakan cairan ya telur-telur, cairan anti jamur kira-kira cukup. Kemudian kita biarkan saja, tanahnya tidak usah kita tutup supaya terkena udara dan cahaya matahari. Ini untuk hama jamur yang menyerang pada pangkal batang ya. Untuk jamur yang menyerang pada umbi, telur-telur bisa lakukan pengecekan terhadap ciri daun tersebut, kemudian telur-telur cek pada pangkal batangnya. Namun jika di batangnya tidak terdapat jamur, kemungkinan jamur tersebut menyerang pada umbi bagian sisi bawahnya telur-telur ya. Telur-telur bisa praktekkan sendiri di kebun-kebun. Ini nihil ya telur-telur ya, tidak terkena jamur. Ini batangnya kuning karena memang di video sebelumnya sudah saya review bahwa udara di sini cuaca di sini sangat panas sekali ya telur-telur. Penyebab dari hama jamur ini jika menurut saya ada beberapa hal ya. Yang pertama, dari bibit muda. Maksudnya bagaimana? Dari bibit muda maksudnya adalah pada saat tanaman porang sedang dorman seperti ini kita memaksa untuk mencabut kataknya seperti ini ya telur-telur ya. Jika belum bisa kita ambil, belum terlepas dari dahannya, jangan kita paksakan untuk kita cabut atau kita panen atau kita ambil. Inilah yang dinamakan bibit muda ya telur-telur ya. Ini untuk dari segi katak atau bulbil. Kemudian ini bibit dari spora atau bunga porang. Ini sama juga, sebelum bisa kita cabut atau sebelum tua, bisa terlepas dari pangkal batangnya, jangan kita paksa untuk cabut, maka bibit tersebut belum tua ya, atau belum masak ya telur-telur ya. Itu yang hal pertama. Bibit yang digunakan adalah bibit muda, bukan bibit tua, seperti itu ya telur-telur ya. Kemudian hal yang kedua yang menyebabkan tumbuh kembangnya hama jamur pada tanaman porang ini karena pupuk ya. Pupuk yang kita gunakan bukan pupuk fermentasi atau pupuk yang sudah diolah, melainkan pupuk yang masih dalam keadaan belum difermentasi atau belum diolah ya telur-telur ya. Misalkan pada tanaman porang yang saya tanam di kebun ini dulunya dasarnya menggunakan pupuk kohe kambing ya telur-telur ya, kotoran hewan kambing yang sudah dibakar ya, atau sudah dilakukan pengolahan dengan cara dibakar ya telur-telur ya. Hal tersebut bisa memicu tumbuh kembangnya jamur pada tanaman porang ya telur-telur. Jika kita menggunakan pupuk kompos yang belum kita olah atau belum kita fermentasi. Kemudian hal berikutnya yang menyebabkan tumbuh kembangnya jamur yang menyerang tanaman porang ini, jika menurut saya telur-telur, adalah iklim cuaca di wilayah Kalimantan Barat ini sendiri ya telur-telur ya. Di sini perlu diketahui bahwa iklim di sini sangat panas telur-telur. Mungkin ada telur-telur yang pernah merasakan juga tinggal di wilayah
Kalimantan Barat atau Kalimantan lainnya bisa merasakan ya hal yang sama seperti yang saya rasakan. Di sini iklimnya sangat panas dan kelembabannya sangat tinggi sekali ya dulur-dulur ya. Mungkin bisa dipraktekkan dengan tanaman lain, yaitu yang contoh saja, yang kecilnya saja, yaitu tanaman ubi kayu ya dulur-dulur ya, yang kita tancap langsung tumbuh ya. Itu jika di sini terkena intensitas cahaya atau cuaca panas secara berturut-turut selama 2 hari atau 3 hari, maka daunnya saja bisa layu ya, apalagi untuk tanaman porang yang sensitif sekali terhadap cahaya. Dan tanaman porang ini bergantung sekali pada air dan berbatang lunak ya. Bisa kita bayangkan untuk tanaman ubi saja bisa layu, apalagi tanaman porang. Dulur, sekian dulu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.